Kali ini kita akan melakukan konfigurasi BGP router, yaitu perintahnya terdiri dari dua autonomous system 64100 dan 64101, terdiri dari 4 router, router 1, router neighbor 1, router neighbor 2, dan router 2, di mana antara dua autonomous system ini terhubung melalui router neighbor 1 dan router neighbor 2. Pada perintah pertama, lakukan konfigurasi pada BGP keempat router tersebut. Oke, masuk ke BNS3, kita mulai pada router pertama. Oke, kita lanjutkan. Sudah masuk di router pertama, masuk ke konfigurasi terminal, berikan hostname router 1, kemudian masuk ke interface F00, berikan IP address 192.168.01 prefix 24 berarti 255 dengan akhiran 0. Kita up-kan. Baik, sudah up. Langsung kita konfigurasi router BGP nya dengan autonomous system 64100. Kemudian kita berikan neighbor-nya, yaitu router neighbor 1 dengan IP 192.168.02, dimana yang 01 digunakan pada router pertama, dengan remote AS 64100 karena satu autonomous system. Oke, masuk ke router neighbor 1, kita masuk ke konfigurasi terminalnya, berikan hostname RP1, masuk ke interface F01, berikan IP address-nya 192.168.02.255.255.255.0. Kita akan, kemudian masuk ke interface 00, masuk, berikan IP address-nya 20.001 dengan prefix 30 berarti 255.255.255.252. Kita up-kan. Konfigurasi router BGP nya pada autonomous system 64100 maksudnya. Masuk, berikan neighbor-nya dengan neighbor 192.168, yaitu router 1.01 dengan remote AS 1 autonomous system. Neighbor yang kedua yaitu 20.002 dengan remote AS 64101. Berikan networknya 192.168.00 dengan netmasknya 255.255.255.0. Oke, masuk ke router neighbor 2. Ini masuk ke terminal, berikan hostname router neighbor 2, masuk ke interface 00, berikan IP address-nya 10.002 prefix 30 berarti 255.255.255.252. Oke, kita akan
Oke, kondisi sudah up. Masuk ke interface 01. Berikan IP address-nya 192.168.101, prefix 24, 255 akhiran 0. Kita up-kan. Oke, sudah up. Kita lakukan konfigurasi pada router BGP Autonomous System 64101 dengan network yaitu router network 1 digunakan 20.0.0.1 remote as 64.100. Network yang kedua itu router 2 di sini. Router 2 168.102 dengan remote as 24.101 karena pada satu autonomous system. Kita berikan networknya 192.168.100 dan masknya 255.255.0. Oke, masuk ke router 2. Konfigurasi terminal, berikan masname router 2, masuk interface dulu, interface 00, berikan IP address-nya 100.2 karena 101 sudah digunakan pada router network 2. Prefix 24 akhiri dengan 0. Kita up-kan. Oke, sudah up. Masuk ke router BGP 64.101 dengan network 192.168.101 dengan remote as 64.101 dan sudah selesai. Baik, kali ini masuk ke perintah 2 yaitu pada router network 1 dan router network 2 tunjukkan BGP networknya dan ada berapa network dan manakah yang BGP atau eBGP. Baik, dari router network 1 dulu untuk menunjukkan networknya kita gunakan isi dulu IP BGP network. Nah, sini penjelasannya yaitu pada BGP network koneksi 20.002 pada remote autonomous system 64.100 yang berarti router network 2 atau RB2 di sini dideklarasi sebagai external link. Dan satunya lagi yang internal link kita lihat dengan klik enter. Oke, masih terus. Baik, pada
external linknya yaitu yang BGP network kedua sini dideklarasi sebagai 192.168.0.1 dimana itu merupakan router pertama dengan remote autonomous system 64.100 termasuk internal link. Ya di sini karena dalam satu autonomous system jadi dia termasuk internal link, sedangkan yang router RB2 berbeda autonomous system jadi dia dideklarasi sebagai external link. Situ terletak perbedaannya. Masih lanjut informasinya. Nah, selesai masuk ke RP2, router RP2 kita lakukan swipe BGP network. Nah, di sini muncul yang pertama yaitu BGP network 20001 dimana itu merupakan router RB1 pada autonomous system 64.100 dideklarasi sebagai external link karena berbeda autonomous system. Selanjutnya kita next terus. Nah, ternyata kelewatan sepertinya. Di BGP yang kedua, BGP network kedua yaitu 192.168.102 dimana itu merupakan router yang kedua atau router 2 terletak di autonomous system 64.101 termasuk internal link karena pada satu autonomous system dengan RB2. Itu penjelasannya. Perintah yang kedua masuk ke perintah yang ketiga yaitu pada router pertama, router 1 dan router 2 tunjukkan IP rootnya. Kemudian lakukan tes ping dari R1 ke R2. Masuk ke router 1. Kita tunjukkan IP rootnya. Nah, baik di sini dijelaskan hanya ada satu IP root atau satu fase Ethernet yaitu ke fase Ethernet 00 pada jaringan 192.168.00/24. Kemudian kita coba lakukan ping ke router 2 192.168.102. Nah, hasilnya type escape sequence to abort. Success rate-nya 0%, yang berarti pingnya gagal. Kenapa gagal? Karena pada router RB1 dan RB2 ini terdapat internal dan external link, yaitu pada router network 1 tidak dapat menyampaikan atau menyambungkan ke router network 2 karena tidak disertai eksternal atau informasinya tidak sampai karena
tidak dikonfigurasi. Jadi karena tidak dapat tabel routingnya dapat memasukkan router 2 ke dalam router 1, dimana hanya ditampilkan satu network saja. Untuk mengatasinya, kita gunakan next hub self pada neckbar 1 atau di RB1 sini. Masuk ke RB1, kemudian masuk ke terminalnya, masuk ke router BGP 64.100, kemudian berikan network 192.168.01, gunakan next hub self. Nah, sudah. Dengan ini maka router 1 dapat mengetahui yang dari komunikasi eksternal link antara router RB1 dan RB2. Untuk itu RB1 akan menyampaikan informasi dari router pertama atau aplikasinya ke router RB2 sehingga akan terkoneksi dengan router 2. Kita coba swipe read ulang. Nah, ini dijelaskan pada koneksi C jaringan 192.168.00.124 is directly connected pada fast ethernet 00 di router 1 ke RB1. Pada koneksi B 192.168.100.124 dengan via atau jalur 192.168.02. Jadi dari router RB1 disampaikan ke router RB2, kemudian masuk ke network 192.168.100.0.24 dan akan disambungkan ke router 2. Untuk mengujinya, kita lakukan ping ulang ke router 2. Oke, kita tunggu hasilnya. Baik, karena pada percobaan ping sebelumnya masih gagal, ternyata permasalahannya kita juga harus menambahkan konfigurasi next hub self tersebut pada router neckbar 2 atau RB2. Jadi pada dua-duanya kita konfigurasi seperti itu, sehingga kita cek pada router kedua itu show heavy root akan muncul dua-duanya, yaitu koneksi B dan C, sehingga jika kita lakukan ping ke router 2 dari router 1, sehingga dia dapat success rate dengan persen 5/5, sehingga ping berhasil dan konfigurasinya dinyatakan sukses. Seperti itu. Terima kasih. Mohon maaf jika terjadi kesalahan. Selamat menonton video selanjutnya.